sebuah tujuan, kita jadinya otaknya nggak bisa mikir bagaimana nanti tahapannya, gitu ya. Mau naik apa ke sana, gitu ya. Apa jalurnya yang mau dipakai ya, kalau teman-teman tidak tentukan tujuannya. Oke, sudah? Boleh di chat, ditulis di chat. Kalau yang sudah pikirkan, handphone dulu. Boleh tulis di chat, teman-teman sudah setting tujuannya apa ya 1 bulan ini. We start with goals. Ya. Kalau teman-teman nggak setting dengan goals, nanti jadinya nyasar. Oke? Bayangin setiap pagi kita keluar dari rumah, kemudian tidak menentukan kita mau kemana. Kira-kira kita mau sampai di mana? Pasti nggak sampai di mana-mana, yang ada cuma capek. Udah gitu bawaannya emosi, bawaannya nyalahin keadaan, macet, banyak debu, atau kalau hujan, bete, becek, gitu ya. Oke. Coach Desi asumsi teman-teman sekarang sudah putuskan dari yang kami riset, ada rata-rata yang ingin punya income ada 5 juta, ada yang 10 juta. Sesungguhnya kalau kita bicara recordnya affiliate yang sudah berjalan, ada yang sudah mencapai 1 bulannya 50 juta. Gitu ya. Jadi itu tergantung keputusan teman-teman, bagaimana teman-teman kemudian melihat peluang ini sebagai peluang untuk teman-teman menciptakan bisnis baru. Oke? Jadi mohon sekarang sudah disetting di dalam otaknya, berapa teman-teman ingin punya income melalui bisnis DigiWord ini. Oke? Oke, good. Nah, sekarang kita lihat apa sih tema kita pada hari ini. Tema kita adalah, bisa kelihatan? Kelihatan nggak di layar? Papu? Kelihatan. Kelihatan, oke. Oke. Jadi, ini adalah tema kita hari ini adalah kembali fitrah, the power within you. Gitu ya. Kembali fitrah, the power within you itu apa sih? Gitu ya. Sebelum teman-teman bisa memahami, Coach Desi ingin sharing dulu dan juga ingin kenalan bagi teman-teman yang belum kenalan dengan Coach Desi ya. Putarkan. Coach Desi, begitu dia biasa disapa. Lahir 43 tahun yang lalu dengan nama lengkap Desi Juliana. Anak kedua dari 4 bersaudara ini lahir di keluarga pedagang yang kurang mampu. Hal inilah yang menempatnya menjadi wanita yang ambisius, semangat baja, dan pantang menyerah. Mengawali karirnya sebagai kasir di sebuah apotek untuk membiayai kuliahnya, menjadikan pijakan awal sebagai wanita karir yang multitasking, mampu menghadapi dan menyelesaikan tantangan. Banyak profesi yang telah dilakukannya, dari telemarketing, direct selling, agen asuransi, sekretaris, account manager, general manager, dan saat ini berhasil menduduki posisi sales and marketing director di salah satu perusahaan bupati di Jakarta. Dengan teamwork yang solid, Coach Desi berhasil membukukan pertumbuhan omset sampai dengan 2000% kurang dari 4 bulan. Dan berkat tangan dinginnya, perusahaan tersebut mencapai rekor penjualan tinggi di usianya yang ke-40. Berangkat dari berbagi kisah hidupnya untuk menginspirasi banyak orang, khususnya anak muda, Coach Desi yang telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai 3.0 Coach, telah memotivasi banyak anak, orang tua, dan guru. Yang kini ada di tangan siap dibagikan untuk Anda semua. Karena dan bersama Yang Maha Kuasa, Dia berkata, "Dare to dream big."
beranilah untuk bermimpi besar. Mari kita sambut Coach Desi Yuliana. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Teman-teman sekalian, kita hari ini ingin menyampaikan story-nya Coach Desi. Harapannya adalah agar teman-teman kemudian bisa mendapat inspirasi di sore di bulan Syawal yang masih memberikan sisa semangat Ramadan buat kita dan bahkan memberikan hasil dari perjuangan kita 1 bulan ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman tadi dengar bagaimana story-nya Coach Desi. Coach Desi adalah orang yang tidak ditakdirkan Allah lahir dari keluarga kaya raya. Dan karena situasi itulah Coach Desi memutuskan untuk menjadi orang yang sukses. Dan kalau dari story tadi, bahkan Coach Desi sudah sampai di titik tertinggi dalam karir Coach Desi sebagai salah satu direktur sales and marketing di sebuah perusahaan properti ternama di Indonesia yang usianya sudah 40 tahun lebih. Nah, di tahun 2020, Coach Desi memutuskan mengikuti suara hati Coach Desi. Ada satu pertanyaan di dalam diri Coach Desi, apakah engkau telah puas atas pencapaianmu ini? Ya, kalau bicara tentang pencapaian keluarga Coach Desi, karir Coach Desi sudah berbahagia, sudah bersyukur. Tapi ada satu ketukan dalam hati Coach Desi, bahwa sesungguhnya Coach Desi bisa berperan lebih, membantu lebih banyak orang, menginspirasi lebih banyak orang. Kenapa ketukan itu datang? Karena Coach Desi semakin belajar dengan intensif di ISQ. Jadi Pak Ari Ginanjar Agustian adalah guru Coach Desi semenjak 2006. Jadi dengan ilmu ISQ inilah Coach Desi menapaki tangga karir, tangga pencapaian kehidupan. Sampailah Coach Desi di titik tertinggi di pencapaian karir Coach Desi. Di tahun 2018, Coach Desi menekuni coaching di ISQ. Dan di dalam coaching itu, Coach Desi belajar tentang sebuah langkah menemukan kekuatan di dalam diri kita. Ada yang mengatakan suara hati, ada yang mengatakan inner drive. Dan dalam proses coaching itu, kita akan ditemukan apa sih dorongan suara hati kita. Allah tuh ingin kita seperti apa sih peran kekhalifahannya. Dan Coach Desi menemukan 2 suara hati terkuat Coach Desi, sehingga Coach Desi ada hari ini bersama teman-teman dan bersama ISQ. Apa itu? Menginspirasi dan memberi arah tujuan. Untuk itulah kemudian Coach Desi awal 2020 memutuskan untuk independen. Ya, untuk kemudian merapat ke Menara 165 untuk berjuang bagi orang yang lebih banyak lagi. Karena Coach Desi ingin membantu sebanyak-banyaknya orang menemukan potensi terhebat di dalam dirinya dan berkarya hebat untuk dirinya. Dan mudah-mudahan Coach Desi bisa membantu teman-teman semua mencapai titik potensi terbaik teman-teman. Menemukan fitrah terkuat diri teman-teman. Melalui program Business Partnership bersama Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian melalui program DigiWorld.
Sungguh karunia Allah itu ada bersama kesulitan di tengah pandemi. Pak Ari melahirkan justru sebuah karya di mana pintu ISQ yang telah menjulang tinggi di puncak Menara 165, pencapaiannya selama 20 tahun sebagai satu institusi pembangunan karakter bangsa, sudah 20 tahun. Dan ISQ adalah salah satu perusahaan training yang leading di Indonesia. Dan pandemi ini membawa kita, memberi kita kesempatan untuk berada di pintu Menara 165, bahkan masuk ke dalamnya, bahkan lebih dekat lagi, membangun kerjasama bersama Bapak Ari Ginanjar Agustian. Coach Desi sangat bersemangat. Ya, dengan Coach Desi memulai perjalanan, mengikuti fitrah diri, mengikuti suara hati. Banyak kedahsyatan yang terjadi. Bahkan Coach Desi bisa langsung satu frame dengan Bapak Ari Ginanjar Agustian untuk membantu teman-teman semua di program Sales Juara dan program Affiliate Digital. Teman-teman sekalian, mari sing-singkan lengan bajumu, siap berkarya, mulai dari puncak. Baik, teman-teman, the power of fitrah. Tadi Coach Desi sampaikan story Coach Desi. Suara hati kita bisa sebut itu sebagai fitrah. Fitrah itu seperti apa? Nah, bagi yang sudah pernah ikut kelasnya Coach Desi ingin mengulang kembali. Bagi yang belum, Coach Desi ingin sampaikan ini sebagai fondasi dasar kita. Mengapa kemudian kita bisa menjadi seorang yang sukses, ya, seorang yang sukses. Suksesnya gimana? Menemukan kekuatan di dalam dirinya, menemukan power, ya. Nah, kita lihat teman-teman, ini adalah ISQ metric. Kalau kita bicara fitrah yang Coach Desi sampaikan tadi, ini kalau bagi yang muslim ya, kita berpuasa. Berpuasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu gimana sih? Agar dia itu bisa menjaga fitrah di dalam dirinya. Nah, fitrah di dalam diri itu apa sih? Adalah ruh yang Allah tiupkan kepada kita sebelum kita masuk ke rahim ibunda kita. Itu diabadikan dalam surat Al-A'raf 172. Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, ya Allah, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Ya. Jadi kalau belajar sama Coach Desi sudah 20 tahun menjalani strategi penjualan konvensional. Dan bersyukur teman-teman, saat ini bertemu Coach Desi karena Coach Desi akan membuat poros baru. Poros baru strategi penjualan yang berdasarkan kepada fitrah diri, kepada kekuatan diri kita. Banyak sales tidak mengetahui ini, karena kebanyakan sales biasanya berangkatnya dari mana? Dia biasanya berangkatnya dari sini, dari bawah, dari tangga bawah ya, kepastian. Pokoknya nyari duit dulu, berapa. Kayak tadi Coach Desi bilang income-nya mau berapa. Nah itu adalah kebiasaan normal, kebiasaan sales pada umumnya. Pasti mau income-nya berapa, kepastiannya. Kemudian tantangan, habis dapat 5 juta mau 10 juta. Habis itu pengen beli mobil baru, mau eksistensi diri, kejar lagi income-nya. Wah, karena itu kemudian nggak ada waktu. Kemudian kena COVID. Situasinya bisa turun lagi ke bawah. Ya. Jadi namanya Desi, aja suaranya kurang besar, Coach. Iya, namanya aja naik tangga ya. Sekarang udah besar? Oke, Coach. Sekarang? Ya. Sudah. Oke. Nah, sekarang ya sudah di tangga ketiga, teman-teman. Banyak nggak? Nggak banyak orang yang bisa sampai ke tangga ketiga.
sampai di tangga kepastian ketantangan aja udah balik ke bawah. Itu yang biasanya kita lakukan, para sales. Ya kan? Nah, taruhlah kita adalah seorang yang kuat sekali. Jadi dari income, habis itu income-nya terpenuhi, mau tantangan, mau dapat lagi, terus mau beli barang lebih banyak, mau lebih keren, dilihat teman-teman, tetangga, oleh saudara, beli rumah, beli mobil yang keren. Kemudian membagi cinta, ingin mendapatkan cinta karena itu, gitu ya. Seperti Coach Desi misalnya berbagi, udah banyak mulai yang mencintai Coach Desi, you are the inspiration dan sebagainya. Kemudian ingin perkembangan, ingin lagi berkembang, impact-nya ingin semakin luas gitu kan. Kemudian udah gitu ingin berkontribusi kayak Coach Desi tadi, udah di level ingin berkontribusi. Ini adalah tangga Maslow. Kalau teman-teman tahu. Cuman sampai di kontribusi aja. Kemudian Pak Ari melakukan satu riset yang sudah dilakukan oleh beliau selama 20 tahun bahwa tangga ini tidak hanya sedikit orang yang akan sampai ke tangga ini karena berat. Jadi paling Bill Gates, siapa lagi itu Mark Zuckerberg gitu ya, terus yang punya Alibaba, ya gitu-gitu deh ya. Orang yang ada di Forbes 30 di dunia, padahal kita ada 6 miliar gitu ya. Jadi bahwa kalau tangga Maslow ini membuat orang tuh nyampe ke atas itu sedikit yang nyampe ke atas. Kebanyakan nyampe di tangga 1 aja nggak naik-naik ke tangga 2. Ya, udah nyampe tangga 2, naik tangga 3, naik tangga 4, bisa turun lagi ke bawah. Jadi teman-teman, ISQ Matrix ini mengajarkan apa? Makanya kenapa Coach Desi bilang, ini yang Coach Desi ingin sharingkan kepada teman-teman, dari awalnya Coach Desi sharing di affiliate ataupun di sales juara adalah kalau di ISQ kita belajar berbeda. Karena ISQ itu mengajarkan 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Gitu ya. Spiritual itu apa? Mengenal fitrah diri, mengenal jati diri kita, siapa kita, kenapa kita ada di dunia dan kita mau kemana. Gitu ya. Nah, ISQ Matrix ini bicara tentang bergerak dari atas ke bawah. Ini Coach Desi ingin ulangi lagi, bagi yang sudah mendengar ini pengulangan, bagi yang belum ini satu ilmu yang harus teman-teman pegang. Kenapa teman-teman harus bersyukur bekerja sama dengan ISQ Partnership di G-World ini? Kenapa? Karena kita akan ajarkan teman-teman bagaimana bisa menjadi manusia yang berbahagia bahkan saat pencapaian belum dicapai, kepastiannya belum dapat. Tapi teman-teman sudah penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena teman-teman berangkat dari fitrah dirinya, teman-teman. Fitrah diri kita itu apa? Kalau dalam Al-A'raf 172 itu, Allah mengambil perjanjian kepada ruh kita. Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, ya Allah, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Itu adalah satu perjanjian ruh kita. Bahwa kita hanya akan berpegang kepada nilai la ilaha illallah. Ya, bagi teman-teman yang di dunia sales konvensional pasti ini, wah Coach Desi ini Mama Dede atau gimana? Tidak, ini adalah sesungguhnya ini adalah the secret. Kalau teman-teman konvensional kebanyakan tuh banyak yang baca buku The Secret atau nonton videonya The Secret. Ya, jadi ini adalah truly the secret, ya, formula rahasia kesuksesan manusia adalah apa? Mengenal fitrah dirinya, baik dia kenal atau tidak kenal dengan Allah, ya, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan itu untuk hanya meninggikan Allah dan dia kemudian attitude-nya gimana? Perilakunya gimana? Perilakunya, dia itu perilakunya memberi. Nah, kenapa kita potensi kita kemudian power within us-nya, within me-nya nggak keluar? Kekuatan di dalam diri kita nggak keluar. Karena belum apa-apa kita maunya mendapat.
Jadi rumusnya salah. Langsung nilainya 0. Makanya kenapa Coach Desi bilang, kalau belajar sama ISQ, kita belajar. Coach Desi merumuskan poros baru, Coach Desi bilangnya. Poros baru dalam dunia penjualan. Yang memastikan bahwa kesuksesan itu adalah satu keniscayaan. Dan kegagalan itu tidak ada di dalam kamusnya kita. Karena kita adalah khalifah, pemimpin di muka bumi yang Allah berikan alam semesta raya ini, bumi ini untuk kita kelola. Jadi artinya apa? Kita tuh utusan raja. Kalau utusan raja kita kaya raya dong, ya. Nah, kalau kaya raya kemudian terus waktu di dunia sibuknya apa nih buat saya? Buat saya yang mana? Buat saya yang mana? Jadi kebayang ya betapa kita selama ini menjalaninya salah rumus. Makanya kenapa the power within us-nya nggak keluar. The power within me-nya nggak keluar. Karena kalau yang Muslim ya, kita selalu katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sesungguhnya kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi kalau kita cermati bagaimana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini berimpact kepada performance kita di dunia. Caranya gimana? Mengerti dulu bahwa dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah pantulan. Kita itu saksi. Tugas kita tuh hanya bersaksi atas kebesaran Allah. Makanya kenapa ISQ Metrik ini bicara tentang berangkat dari atas. Berangkat dari atas, mulai dengan meaning and purpose. Kenapa kita mau lakukan ini? Kalau berangkat dari sini, ini grand why. Dorongan spiritual kita. Kenapa kita mau lakuin ini? Sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang mengelola dunia ini. Yang sesungguhnya dunia dan seisinya ini sudah memang diperuntukkan untuk kita. Kita nggak perlu lagi kejar-kejar dia. Ya? Tuhan sudah peruntukkan itu buat kita. Dan kemudian bagaimana kemudian karya itu akan muncul di dunia. Jika kita menekan bottom, menekan tombol memberi. Memfitrahkan. Fitrah itu mengeluarkan. Makanya ada zakat fitrah kalau di dalam Islam. Yang di agama lain mohon disesuaikan. Gitu ya. Difitrahkan, dikeluarkan. Jadi kalau kita mikirnya hari ini saya mau berbuat baik apa? Saya mau berkontribusi apa? Itu kesuksesan itu satu keniscayaan yang dijamin. Gimana? Ya. Langsung otomatis menyalurnya. Jadi boleh di-mute Pak. Oke. Jadi teman-teman kalau kita bicara memberi berangkatnya dari atas. Ya. Karena kita turun ke bawah itu menggelindingkan bola salju kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga kalau teman-teman lihat ini kita akan bergerak turun dari meaning and purpose. Nah, meaning and purpose kita di DigiWord itu apa? Meaning and purpose di DigiWord adalah kita ingin menjadi hamba Allah Al-Alim yang maha berilmu. Kita ingin bagikan ilmu. Kita ingin melanjutkan warisan para nabi untuk berbagi ilmu kepada sebanyak-banyaknya orang. Ya, kalau di dalam hadis Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu akan menjaga kita. Ilmu itu warisan para nabi, gitu ya. Harta itu akan habis, ilmu tak pernah habis, gitu ya. Jadi kalau harta habis, tapi masih punya ilmu, dengan ilmu itulah kita menciptakan harta. Jadi teman-teman, DigiWord itu adalah itu. Kuncinya teman-teman berangkat dari atas. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang belum closing, itu hanya urusan waktu. Apakah teman-teman sudah bergerak dari atas ke bawah atau belum? Sudah meluncurkan bola saljunya dari atas atau belum? Atau teman-teman pas turun ke bawah satu tangga langsung ngelamun, ya, tidak memastikan turun lagi bolanya menggelinding ke bawah.
gitu ya. Jadi proses bagaimana teman-teman akan melakukan di G-Word ini. Seperti kita tahu, kalau kita mendekat kepada ISQ, ISQ akan mengajarkan kita tahu siapa kita, kenapa kita ada di dunia, dan kita mau kemana. Gitu ya. Jadi, orang yang mendekat ke ISQ akan memiliki kemampuan, skill, bukan hanya pengetahuan ya. Kalau pengetahuan kita bisa dapat di pengajian-pengajian gitu ya. Tapi melalui pengalaman training bersama ISQ, kita akan memiliki skill karena kita sudah merasakan rasa di dalam training. Siapa kita, kenapa kita ada di dunia, dan kita mau kemana. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka proses kita turun ke bawahnya menjadi mudah. Jadi kepastian untuk mendapatkan income di tangga ke bawah ini adalah satu keniscayaan. Ini yang harus teman-teman benar-benar hayati. Gitu ya. Kalau teman-teman hanya melihat di G-Word ini sebagai produk yang mau dijual, kemudian berbagi, sharing, bisa closing, tapi nggak banyak. Nggak kayak Pak Hadi. Pak Hadi itu dahsyat hasilnya. Nanti kalau ada waktu, kita minta beliau sharing. Bagaimana nanti terasa tuh fitrahnya beliau tuh. Kekuatan dari dalam dirinya bergerak. Kenapa dia ingin membagikan ilmu di G-Word ini. Selalu kata-katanya bukan karena uang. Jadi teman-teman, poros baru dalam dunia penjualan adalah di mana kita benar-benar bergerak dari fitrah diri kita. Apakah itu membantu, mencintai, apakah itu menolong. Teman-teman cari mana yang kemudian terasa dorongannya sangat kuat di dalam dirinya teman-teman. Gitu ya. Kalau Coach Desi adalah menginspirasi, memberi arah, gitu ya. Jadi Coach Desi ingin menginspirasi sebanyak-banyaknya orang untuk bisa menemukan fitrah dirinya dan bergerak dan berkarya hebat, gitu ya. Dan karena itulah kemudian Coach Desi sharing ke banyak orang untuk bisa punya ilmu di G-Word ini. Supaya apa? Supaya dia bisa menemukan kehebatan di dalam dirinya. Coach Desi bisa menginspirasi dia. Jadi kalau dia nggak mau, Coach Desi baper nggak? Nggak akan baper karena berangkatnya dari atas. Tapi kalau berangkatnya dari bawah, waktu Coach Desi sharing, Coach Desi pengen closing. Udah pokoknya pengen dapat uang aja. Waktu dia nggak mau, biasanya kebanyakan sales miskin. Karena Coach Desi punya modul, salah satunya sales miskin, sales kaya. Nah, sales miskin itu baperan dia. Jadi kalau sales kaya itu sebenarnya berangkatnya dari atas. Tapi dulu sales kaya ini belum ngerti ya Grand Y-nya ESQ matrix gitu. Jadi kalau sales miskin itu baperan, waktu nggak closing, ya dia merasa dirinya yang ditolak, sehingga dia berhenti untuk sharing. Padahal sesungguhnya kalau dalam dunia penjualan, kalau kita ditolak, itu hanya karena ide kita belum diterima. Nah, kenapa ide kita sulit diterima kalau kita berangkat dari bawah? Sesungguhnya penjualan itu teman-teman adalah transfer energi melalui kegiatan mempengaruhi. Gitu ya. Nah, kalau energinya itu untuk saya, untuk kepentingan saya closing, itu terbaca oleh customer Anda, calon pembeli Anda. Dia merasa, sehingga pokoknya bawaannya nggak setuju aja sama ide Anda. Pokoknya bawaannya dia nolak aja sama ide Anda. Gitu ya. Jadi keputusannya Anda mau mulai dari bawah atau dari atas. Ya. Jadi kalau di ESQ kita ngajarin teman-teman berangkat dari atas. Kenapa teman-teman mau jalan ini? Nah, Coach Desi udah berkali-kali share tentang satu Zoom meeting yang Coach Desi sharing tentang Grand Y. Jadi Coach Desi nggak ulang lagi di sini, tapi ingin supaya teman-teman memfine tuning bahwa menemukan dan memiliki Grand Y di dalam diri kita itu adalah power, energi untuk mendorong diri kita berangkat turun ke bawah. Jadi teman-teman bayangin, nanti teman-teman cobain, nanti kita minta, kalau ada waktu kita minta Pak Hadi sharing, bahwa pada saat kita menjalankan ini sharing, bahwa kita bayangin, karena kita
memahami bahwa mau kemana sih kita, mau bertemu kembali bersama Allah. Jadi kehidupan sesungguhnya tuh kalau Muslim yang lain disesuaikan, bertemu dengan Allah kembali, berkumpul dengan Allah dan Rasulullah di surga. Karena kita berhasil menjadi khalifah yang sukses, khalifah yang bertakwa, gitu ya. Jadi kalau kita bicara itu, teman-teman bisa ngebayangin waktu ngejalanin proses sharing itu, prosesnya bukan mikirin gimana caranya saya closing, tapi terhubung terus bersama Allah. Terhubung terus kepada Allah. Terhubung terus, gimana sih terhubung terus kepada Allahnya? Allah itu ada berapa nama? Ada 99 nama. Ya, Asmaul Husna. Makanya kenapa tadi Coach Desi bilang menginspirasi. Menginspirasi itu adalah Allah Al-Ba'id yang maha membangkitkan, menginspirasi. Allah Al-Hadi yang memberikan petunjuk. Jadi Coach Desi itu terdorong memantulkan asyhadu alla ilaha illallah itu, memantulkan cahaya itu. Gitu ya. Kita nggak bisa, kita adalah hamba Allah. Gitu ya, hanya setitik debu dibelah miliaran kali, triliunan kali antara kita dengan Allah, kemampuan kita. Namun sepercik saja, kata Allah, ikuti satu ayat saja dari Al-Qur'anku, maka engkau akan menjadi seorang pemenang. Jadi ikuti saja, niatkan saja. Waktu kita niatkan itu, kita ingin menginspirasi, kita ingin memberi petunjuk, kita ingin mencintai. Mencintai itu adalah Allah Al-Wadud yang maha mencintai. Gitu ya. Menolong, Allah Al-Wahhab yang maha menolong. Itu yang selama 20 tahun didorong terus oleh Pak Ari untuk kita pahami. Sehingga apa? Kita jadi orang yang berbahagia. Teman-teman pasti masih ingat, di saat teman-teman itu memberi, perasaannya gimana? Boleh ditulis di chat, perasaannya gimana pada saat memberi? Teman-teman boleh tulis di chat bagaimana perasaannya ketika memberi. Chatnya ada di bawah, ada di ini bawah. Oh, teman-teman mau share? Ya. Oke. Oh, tenang, nyaman, bahagia coach. Masya Allah, bahagia. Amazing. Mas Hasbi bahagia coach. Nah, Pak Abdul Khalid, amazing katanya pada saat memberi. Hati plong coach, kata Pak Hartanto, Pak Priyono Hartanto. Gitu ya, dahsyat luar biasa. Teman-teman sekalian. Nah, senang banget, bahagia banget. Jadi kenapa teman-teman, Coach Desi katakan bahwa ini adalah poros baru dalam penjualan. Gak banyak orang tahu rahasia ini. Pada saat kita membangun ketulusan kita, dalam proses kita ngerjainnya aja, kita tuh gak pernah baper, gak pernah suntuk kalau dia gak closing. Nah, energi bahagia itulah itu yang Allah sebut, bersyukurlah maka akan kutambah nikmatku. Gitu ya teman-teman. Makanya kenapa Al-Quran itu dikatakan mukjizat. Teman-teman harus buktiin itu. Praktekin itu dalam profesi kita sebagai sales. Biasanya kan kalau sales konvensional, apa namanya tuh, UUD, ujung-ujungnya duit, ada maunya. Jadi kelihatan banget ada agenda kalau setiap dalam pendekatan. Makanya bawaannya orang nolak. Gitu ya, ada agenda. Nah, bayangin teman-teman, ini adalah satu strategi baru yang akan teman-teman lakukan. Teman-teman lakukan ini, teman-teman benar-benar akan menemukan kekuatan di dalam dirinya teman-teman. Gak pernah capek. Coach Desi seharian ini gak berhenti Zoom, membagi inspirasi. Dari mana datangnya semangat itu? Dari suara hati yang sudah Coach Desi temukan. Setiap dari kita memiliki peran kekhalifahan yang perlu kita cari, perlu kita renungi. Dan ini akan jadi satu kebahagiaan bagi teman-teman semua. Pada saat teman-teman bergabung dengan DigiWord, sudah langsung terbantu kepada apa? Terbantu kepada
Satu grand why, satu suara hati, satu fitrah terhadap produk ini apa? Kita ingin menghamba kepada Allah Al-Alim. Kita ingin memberi banyak cahaya ke dalam jiwa-jiwa manusia untuk memiliki ilmu. Kalau uang bisa habis. Misalnya di tengah kelaparan tinggal uang 500. Harus beli apa? Harus beli makanan atau beli ilmu? Harusnya beli ilmu. Karena kalau uang 500-nya habis, sudah selesai. Tapi kalau kita membeli ilmu, ilmu itu kemudian bisa membantu kita menciptakan 1 juta, 5 juta, 10 juta, 500 juta. Gitu ya. Jadi teman-teman, grand why-nya di Jiwon adalah bagaimana kita berbagi kepada banyak orang. Cahaya, ilmu itu cahaya. Ya. Karena dia menjadi salah satu asmanya Allah. Allah yang maha memiliki ilmu. Dan itu juga yang Allah percikkan ke dalam dada kita. Sehingga kita bisa mencipta. Ya kan, ada yang mencipta makanan, ada yang mencipta mainan, ada yang mencipta bangunan gitu ya. Itulah diri kita dipercikkan oleh Allah satu ilham, fitrah diri. Ya, diajarkan ilmu. Jadi teman-teman, prosesnya teman-teman akan sukses menjalankan di Jiwon ini adalah pada saat teman-teman berangkat dari atas ke bawah. Nothing tulus. Seperti Coach Desi berangkat dari atas ke bawah itu seperti meluncur ke bawah. Dan kalau kita analogikan ke dalam ritual haji itu adalah sa'i. Coach Desi pernah sampaikan. Sa'i, berlari antara Sofa dan Marwa. Ibunda Siti Hajar tahu di antara Sofa dan Marwa itu tidak ada air. Tapi Ibunda Siti Hajar sangat yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya sendirian. Dia pasti dapat pertolongan. Makanya di dalam kita kemudian melakukan ritual haji, kita berzikir, meninggikan nama Allah. Itu adalah untuk mengabadikan bagaimana Ibunda Siti Hajar sangat yakin berlari antara Sofa dan Marwa, pasti akan mendapat air untuk Ismail alaihissalam. Jadi teman-teman, itulah discover, itulah secret, poros baru dalam dunia penjualan. Kalau teman-teman pegang itu terus, sebagai rumus untuk sukses di dalam DigiWorld, insya Allah kita akan banyak berbagi manfaat karena teman-teman akan sukses bersama-sama Pak Ari. Seperti sejarah kita tahu gimana Pak Ari kemudian bangkit dari kegagalannya pada saat semua hartanya itu menjadi debu, ya, habis di tahun 98. Kemudian Pak Ari mencari meaning and purpose. Sesungguhnya hidup ini untuk apa? Ternyata bukan untuk mendapatkan, tapi untuk berbagi. Bayangin kalau teman-teman berangkat dari sini, yang paling akan selesai nih problemnya kita semua adalah kikir. Kita nggak lagi kikir. Kan di dalam Al-Quran banyak Allah bilang manusia itu cenderung kikir, karena dia berangkatnya dari bawah. Dari bawah ke atas kan. Ke atas tantangan aja baru naik gaji 2 kali lipat udah turun lagi. Udah kena PHK. Gitu ya. Tapi kalau kita berangkat dari atas, karena kita tahu bahwa kita itu menghamba kepada Allah Ar-Razak yang maha memberi rezeki, kepada Allah Al-Ghani yang maha kaya. Jadi kita tidak punya ketakutan untuk berbagi. Oke, jadi teman-teman bisa bayangin kesuksesan adalah satu keniscayaan. Temukan kekuatan diri teman-teman. Jadi Coach Desi, kalau di coaching sama Coach Desi kan adalah presiden asosiasi ISQ 3.0 Coach, gitu ya. Jadi Coach Desi adalah professional coach yang belajar di ISQ dan sudah disertifikasi oleh negara BNSP. Ya, Coach Desi sudah berprofesi sebagai coach. Kalau di coaching sama Coach Desi sejam itu 2 juta. Untuk bisa menemukan proses inner drive-nya teman-teman seperti apa. Kemudian orientasi teman-teman gimana. Kemudian gimana teman-teman akan setting goal dan kemudian teman-teman dengan energi inner drive itu bisa membuat action plan dan itu akan membuat teman-teman jadi unstoppable. Gitu ya. Nah, tapi khusus untuk affiliate dan sales juara yang closing
minggu ini ya Pak Pugu ya sampai Jumat depan. Ini kan hari apa ya? Sekarang hari Selasa. Ini hari Selasa sampai dengan Minggu, hari Minggu ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagi yang closing minimal 1 modul aja, udah bisa langsung dapat basic coaching sama Coach Desi. Untuk menemukan apa? Bisa menemukan inner drive. Inner drive itu adalah kekuatan di dalam diri kita yang kemudian kita temukan dalam proses coaching. Seperti Coach Desi sudah ditemukan inner drive-nya menginspirasi dan memberi arah tujuan. Sehingga Coach Desi jadinya unstoppable. Gitu. Ya, teman-teman. Coba ngechat dulu siapa yang mau di coaching sama Coach Desi. Boleh chat. Siapa yang mau? Oh, Ibu Sarlis nih hadir Coach. Hasbi mau, bismillah. Oh, saya mau. Wow, Mas Rizal. Mas Novianto, saya Coach. Insya Allah ya. Ayo, ditulis. Kalau teman-teman tulis, itu udah sebuah tujuan ya. Masya Allah. Senilai 2 juta gratis aja Coach Desi kasihnya. Oke. Wow. Mas Nuzul. Oh, Pak Hadi, insya Allah saya siap. Wah, Masya Allah, ini satu kehormatan kalau sama Pak Hadi nih. Pak Hadi sih tinggal diklik dikit aja, udah tambah unstoppable deh Pak Hadi. Masya Allah. Wow, Pak Andi, Ewa, insya Allah siap. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau mau coaching sama Coach Desi itu udah ngantri jadwalnya. Nah, kalau untuk teman-teman affiliate dan self juara, Coach Desi akan utamakan. Jadi pastikan teman-teman closing 1 ya, minimal 1 doang. Cuma 250.000 ya. Harusnya Coach Desi, Pak Pugu ngasih challenge-nya closing 2 juta gitu ya. Senilai coachingnya sama Coach Desi ya. Tapi karena ini masih Idul Fitri, jadi Coach Desi masih bagi-bagi THR dulu ya. Baik teman-teman, mungkin Coach Desi akan kasih waktu teman-teman untuk bertanya. Sedikit Coach Desi akan selesaikan slide-nya. Jadi apa sih inner drive-nya atau suara hati Coach Desi ini hanya bisa ditemukan spesifik kepada setiap orang dalam proses coaching, gitu ya. Dan kalau teman-teman ini adalah seperti bensin, teman-teman, bensin yang nggak habis-habis. Jadi kayak tubuh kita, hidup kita tuh harus ada bensinnya. Bayangin analoginya, tubuh kita ini seperti mobil, kalau nggak ada bensin gerak nggak? Nggak gerak kan? Nah, jadi kalau bensin kita tuh sesungguhnya adalah inner drive kita. Kebanyakan kita dulu bensinnya tuh bensin campuran yang di pinggir jalan, makanya sering mogok mobilnya. Kenapa? Karena bensinnya itu keluarga, aku mau ini karena keluarga aku. Tiba-tiba keluarganya bikin bete, dia jadi nggak semangat lagi berjuang. Karena ingin harta gitu kan, karena ingin terpandang gitu. Akhirnya kok susah gitu kan. Ada yang susah, ada yang sudah tercapai, kok aku nggak bahagia gitu ya, karena bensinnya bensin campuran, tidak seperti bensinnya orang yang udah ketemu inner drive. Orang yang udah ketemu inner drive seperti yang Coach Desi share tadi adalah ini. Ya, orang yang berangkat dari atas ke bawah. Wah, lebih gampang mana? Boleh ditulis di chat, lebih gampang mana? Turun dari atas ke bawah atau naik dari bawah ke atas? Boleh di chat, mudahan mana? Supaya pikirannya sendat sama apa yang Coach Desi sampaikan. Bener nggak tuh? Lebih gampang mana? Turun dari atas ke bawah atau naik dari atas ke bawah? Apalagi kayak Coach Desi ini badannya lumayan cakep gitu ya, berat badannya. Naik tangga itu gimana rasanya ya? Coba Coach Desi mau denger chatnya, lihat. Turun dari atas turun ke bawah, Coach. Sip. Ya. Mas Abdul Khalid, atas ke bawah. Mas Rizal, dari atas ke bawah, Coach. Atas, bawah, pastinya lebih mudah. Atau sekarang baru proses nih. Ya. Oke. Nah, ini menarik nih dari chat ini. Sekarang masih proses nih. Teman-teman, mudah, optimis ya. Jadi kan bilang bahwa ini adalah poros baru dalam penjualan. Pokoknya teman-teman langsung aja bertengger di atas. Gimana caranya, prosesnya? Yakinkan diri teman-teman, lihat deh di dunia ini. Ada nggak sih orang yang sampai 250 tahun umurnya? Nggak ada kan?
Nggak ada. Mereka tuh semua udah masuk tanah. Apapun agamanya. Berarti kita tuh ada life after life. Gitu ya. Ada tujuan. Dari hidup kita ini bukan satu tujuan akhir. Ada tujuan akhir. Hidup setelah kematian kita. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengilhami bahwa hidupku adalah untuk bertemu dengan Allah, dan pikirkan apa yang ingin teman-teman berikan. Tadi, sifat-sifat tadi. Karena kasih sayang kepada Allah, karena mencintai, hubungkan kepada Allah, karena Allah mencintaiku. Kasih sayang, karena Allah memberiku kasih sayang, aku mencintai keluargaku. Bukan terbalik ya, biasanya kan kita terbalik. Kita tuh menyayangi keluarga, wah melebihi dari apapun. Nanti doa sama Allahnya untuk keperluan kita. Bukan karena kita cinta sama Allah ya, tapi karena Allah itu untuk bagi kita sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan kita tanpa sadar ya. Ayo sama-sama kita beristighfar, astagfirullahalazim. Tanpa sadar, sepanjang hidup kita, kebanyakan kita melakukan hal itu. Kalau susah baru kita angkat tangan berdoa. Gitu ya. Kalaupun doa setiap hari ngomongnya tentang memenuhi kebutuhan kita aja. Bukan karena ya Allah aku cinta banget sama Engkau. Karena Engkau memberiku kehidupan, memberiku kesempatan, memberiku kesehatan, memberiku keluarga. Aku mencintaimu melebihi keluarga yang Kau berikan kepadaku. Itu ada darimu. Jadi teman-teman, begitu mudahnya berangkat dari atas. Fahamilah, sadarilah teman-teman adalah makhluk ciptaan Allah sebagai khalifah yang berangkat dari atas ke bawah. Ya. Oke. Saya akan kasih kesempatan teman-teman bertanya. Ini tadi inspiring direction, ini adalah inner drive-nya Coach Desi. Lihat, ini adalah karya-karya yang berhasil Coach Desi lahirkan. Biasanya hanya mengejar jabatan aja gitu kan, mengejar jabatan, menumpuk harta, menumpuk tabungan gitu ya. Setelah Coach Desi menemukan inner drive, Coach Desi jadi jauh lebih bahagia, jadi jauh lebih berkarya. Bahkan Coach Desi bikin namanya proyek akhirat. Proyek akhirat itu apa? Membantu dia itu memahami dirinya, hidup adalah untuk Allah saja, Allah lagi, Allah terus. Ya. Nah, ini adalah definisi baru. Kebanyakan kan kita kalau ngomongin Allah itu di masjid aja, waktu kita sholat aja. Tapi waktu hidup kita nggak bawa Allah dalam hidup kita. Nah, Coach Desi ingin memberikan, ini bersama beberapa coach yang satu ide sama Coach Desi, bahwa dunia dan seisinya akan ada di dalam genggaman kita jika kita jadikan akhirat itu tujuan kita. Karena dunia ini, kalau kita lihat di alam semesta raya, Coach Desi saranin teman-teman punya model inner journey-nya Pak Ari ya, supaya teman-teman bisa memahami apa yang Coach Desi katakan tentang inner drive. Kenapa Pak Ari menjadi sangat unstoppable? Karena COVID malah bikin dijiwa. Pokoknya Pak Ari itu, sejauh Coach Desi mengenal beliau dari 2006, nggak ada matinya. Kena tantangan apapun nggak ada matinya. Bayangin teman-teman kalau Pak Ari berangkatnya dari bawah ke atas, pasti kebanyakan mati. COVID ini kan bikin batal banyak sekali training. Ya kan? Tapi justru malah Pak Ari melahirkan karya, bahkan bisa berbagi kepada kita. Coach Desi sudah berkali-kali dapat komisinya Pak Ari, dari Pak Ari lewat Dijiwat, bayangin. Pak Hadi juga, Pak Andi Ewa, Ibu Charlize pasti juga udah. Walaupun Coach Desi tungguin tambahan closingnya ya, Ibu. Ya, jadi inner drive adalah energi untuk melahirkan karya. Kemudian Coach Desi mundur 2020 gitu ya. Didaulat sama Pak Ari. Tiba-tiba karena COVID dan Pak Ari sangat kenal potensi Coach Desi, minta Coach Desi membantu semua afiliat baik eksternal maupun internalnya Dijiwat untuk bisa sukses jualan Dijiwat. Jadilah Coach Desi yang cita-citanya ingin jadi motivator. Bayangin, Coach Desi dari kerja berhenti di 2020 Januari, kan kalau mau jadi motivator kan kalau berangkatnya dari bawah ke atas ya harus
siapa Coach Desi, orang belum kenal. Kalau sebagai profesional kan perusahaan Coach Desi aja yang kenal gitu. Dan beberapa wartawan lah karena perusahaan Coach Desi TBK. Tapi kan Coach Desi tidak seterkenal itu gitu. Ada beberapa kali di TV karena iklan gitu ya. Tapi kalau motivator Coach Desi belum siapa-siapa. Tapi bayangin teman-teman, waktu Coach Desi putuskan 2020 Coach Desi ingin menjadi seorang profesional coach, dan Coach Desi dirikan namanya Rumah Inspirasi sebagai perusahaan Coach Desi sendiri, otomatis Coach Desi udah jadi CEO ya. Karena bersiap berangkat dari atas ke bawah. Bayangin kalau dari bawah ngejar ke atas, Coach Desi terakhir jadi direktur sales and marketing, nggak bisa lari ke CEO karena yang di atas yang udah yang punya, gitu ya. Nah, itulah kekuatan dari inner drive. Karena Coach Desi ingin menginspirasi dan memberi arah. Dan itu Coach Desi lakukan. Coach Desi berkontribusi jadi presiden asosiasi ISQ 3.0. Ya nggak ada gajinya, tapi Coach Desi senang. Dan karena itulah, karena Coach Desi berangkat dari atas ke bawah, satu platform sama Pak Ari menjadi satu keniscayaan. Kalau berangkatnya dari bawah ke atas, 20 tahun ke depan belum tentu. Pak Ari udah tua, dia juga udah tua. Ya. Dan juga lahir Rumah Inspirasi, yang sekarang kemudian menaungi semua program-program coaching Coach Desi. Ya. Baik, teman-teman, ini adalah penutup sesi Coach Desi. Kita kasih waktu 15 menit untuk tanya jawab. Coach Desi akan tutup dari quote-nya dari Pari, manusia bukan ember yang diisi air, namun api yang harus dinyalakan. Oke, dengan menemukan inner drive Anda menemukan api dalam diri Anda, dan api itu tidak akan pernah padam. Dialah yang akan terus membuat teman-teman bergerak dan unstoppable. Jangankan 10 juta, 50 juta mudah saja. Karena Anda berangkat dari atas ke bawah. Baik, terima kasih. Kalau teman-teman ada yang mau follow Instagramnya Coach Desi, @desi_yuliana. Hanya 2 di belakang. Nomor telepon Coach Desi sudah ada, pastinya di grup juga teman-teman udah punya. Baik, demikian Pak Puguh. Kita buka sesi tanya jawab. Boleh buka mic-nya. Tepuk tangan. Mau dengar suaranya dulu. Semangat ya. Silakan, siapa yang mau tanya, angkat tangan. Siapa yang mau tanya, angkat tangan. Oke, Coach Desi ingin dengar dulu suaranya nih. Udah pada dibuka mic-nya ya Pak Puguh. Salam antusias, saya pasti bisa. Ayo teriakan. Salam antusias, saya bisa, saya pasti bisa. Yuk keluarin suaranya. 1, 2, 3. Salam antusias, saya pasti bisa. Bisa, Saya pasti bisa. saya pasti bisa. Oke. Satu kali lagi. Salam antusias. Saya bisa, saya pasti Salam antusias, saya bisa, saya pasti bisa. Insya Allah, dengan izin Allah ya. Baik. Teman-teman, yuk. Pak Murjoko. Yang lain boleh di-mute. Pak Murjoko. Pak Murjoko mau tanya? Silakan. Atau Pak Muhammad Tang dulu. Boleh? Oke, siap, Coach. Ya, silakan Pak Muhammad Tang. Ya, terima kasih sebelumnya. Ini adalah pengalaman pertama juga Coach untuk mengikuti Sales Sang Juara, dan sampai hari ini tuh saya masih bingung mau share kemana, begitu linknya mau promosi kemana, karena memang sebelumnya itu tidak punya database untuk target market itu, Coach. Jadi untuk menentukan target market yang sesuai dengan di keyword itu sampai hari ini belum menemukan polanya, begitu Coach. Apakah ada saran dari Coach? Maksudnya saya minta saran dari Coach, begitu apa ya hal yang harus saya lakukan, begitu Coach. Terima kasih. Oke, ini dengan siapa? Saya dengan Tatang, Coach. Oke. Biasanya kalau di grup juara, Coach Desi akan panggilnya Sang Juara Tatang. Oke. Oke. Sang Juara Tatang tuh background-nya apa? Selama ini apa? Sales atau apa? Saya guru, Coach, tapi memang ada grup juga di kegiatan kami di grup Guru Nusantara itu memasarkan produk
seminar, tetapi karena polanya sudah tertata dengan rapi, jadi posting sedikit begitu sudah ramai chat begitu, Coach. Oke. Nah, untuk di Ciwar sendiri ini belum menemukan polanya begitu, Coach. Oke, baik. Ya. Oke, Sang Juara Tatang. Jadi, gimana sih strateginya? Sang Juara Tatang udah menguasai belum produknya apa aja? Sudah dipelajari? Sejauh ini sudah mempelajari, Coach. Oke, apa yang difahami oleh ya Sang Juara? mentality 1 sama mentality 2 maksudnya dari segi kita sebagai sales juara itu ya harus optimis, kemudian berbagi begitu, Coach. Oke. Terus apa lagi yang udah dipelajari? Ya dari segi mempelajari karakteristik seseorang begitu. Ada seorang yang mungkin senangnya diceramai dulu begitu, Coach. Ada senangnya yang mungkin diapakan dulu gitu, Coach. Oke. Oke. Apalagi yang Sang Juara Tatang tahu tentang DigiWorld? Yang saya tahu tentang DigiWorld itu bahwa keyakinan kita aja sih, Coach. Kemudian sebagai sales itu ya tidak boleh putus asa begitu, Coach. Terus mencari, menggali dan. Oke. Baik. Jadi ini teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini direkam kah, Pak Puguh? Direkam ya? Ya. Direkam ya. Supaya nanti teman-teman bisa ulangi lagi nonton. Jadi teman-teman, ini adalah berarti bagian dari product knowledge. Apa yang pernah Coach Desi sampaikan waktu ketemu pertama kali dengan sales juara, cuman memang mungkin karena terkendala kita in and out orangnya, nggak yang saat itu hadir bisa jadi hari ini nggak hadir. Makanya kenapa kita bikin kemarin satu riset waktu kapan yang teman-teman nyaman untuk bisa ikut mentoring. Jadi pilihannya adalah Sabtu Minggu. Jadi next-nya kita akan lakukan di Sabtu Minggu. Karena majority sepertinya 72% teman-teman itu masih part time ya untuk mengerjakan ini. Harapannya gimana supaya itu teman-teman bisa konsisten, disiplin mengikuti materi. Kalau enggak nanti pada saat sesi ini teman-teman nggak dengar, jadinya orang udah nyampe di mana, teman-teman masih di mana gitu ya. Nah, jadi ini adalah kaitannya kepada Sang Juara Tatang product knowledge. Apa yang pernah Coach Desi sampaikan dulu di tim di sesi bersama Sales Juara? Kenapa dikatakan grup ini juara? Sales Juara. Karena teman-teman itu diseleksi, nggak bisa langsung masuk aja. Terus Desi yang seleksi ada background sales-nya, gitu ya. Nah, kemudian sales itu ada yang nggak juara juga, gitu. Makanya kenapa kita katakan ini adalah klub sales juara. Kita maunya adalah juara. Nah, juara itu adalah mentalnya apa ya? Mental juara. Apa yang Coach Desi challenge kepada teman-teman semua bahwa kalau sales juara itu dia rajin melakukan riset, baca, analisa. Jadi minimal nih teman-teman standarnya aja yang harus teman-teman lakukan adalah bukalah online training DigiWorld. Harus dibaca dari atas sampai bawah. Walaupun teman-teman belum memiliki semua modulnya, karena informasinya sangat lengkap. Memang kebanyakan sales itu malesnya, orang Indonesia pada umumnya itu memang males baca, maunya diceritain. Dan kalau diceritain itu waktunya sangat terbatas kan. Kalau ketemu Coach Desi cuman cuman seminggu sekali gitu ya. Nah, jadi yang Coach Desi sarankan untuk teman-teman semua di sini, buka www.online training DigiWorld. Dari awal sampai akhir materi yang disampaikan itu tentang DigiWorld itu apa? Walaupun materinya kita nggak punya, nggak perlu mengenal dulu isi-isi di dalamnya, step satunya itu aja dulu. Supaya apa? Mengenal produknya. Jadi produk kita adalah produk online marketing, online training berbasis video, ya kan? Berbasis web based. Jadi apa? Orang kalau beli dia bisa dapat satu modul yang macam-macam judulnya. Modul itu kemudian dia bisa akses lewat account-nya dia. Dia akan dapat account nanti pada saat
dia mendaftar. Seperti sekarang teman-teman punya outstanding mentality yang standar teman-teman punya. Harapan Coach Desi itu minimum ya, teman-teman selesaikan nonton videonya. Supaya apa? Supaya teman-teman sendiri dapat manfaatnya. Oh, dari apa yang di-sharing Pak Ari, itu kan ada workbook-nya, teman-teman lakukan. Kan? Karena itu Pak Ari ngajarin gimana kemudian men-setting outcome atau target di Jiwat gitu. Harus lakukan supaya apa? Waktu teman-teman sharing nanti teman-teman udah tahu itu loh manfaatnya. Itulah kalau orang berangkatnya dari atas ke bawah. Dia nggak mau asal ngomong aja tapi dia nggak meyakini, tidak mengalami gitu ya. Jadi teman-teman minimum videonya harus dinonton sampai habis. Kan ada 10 video tuh. Tonton sampai habis, kerjain workbook-nya, apa yang disuruh oleh Pak Ari kerjain. Sehingga teman-teman udah bersiap membuat grand why dan outcome dari DigiWord ini. Nah, tadi kan sang juara Tatang bingung gimana sharingnya. Nah, gimana sharingnya itulah kenapa teman-teman harus baca keseluruhan yang ada di dalam web DigiWord itu. Supaya teman-teman paham. Nah, Coach Desi ceritakan, nih hadiah nih sekarang. Karena sang juara Tatang nanya, jadinya enak ya. Kan seneng ya kalau diceritain ya. Senengnya diceritain kan? Jadi sederhananya supaya teman-teman mudah mengerti tentang produk DigiWord ini, ingat ya, berarti kita masuknya kepada apa? Kepada sebuah bisnis training online berbasis video. Apa tuh keuntungannya? Keuntungannya video itu bisa dibuka kapan aja. Jadi kan orang banyak kesibukannya nih. Kalau Zoom kayak gini kan kalau jamnya nggak cocok, nggak bisa live, nggak bisa ikut ya. Tapi kalau di DigiWord ini, dia videonya itu berbasis video. Jadi bisa dibuka kapan waktunya cocok buat dia. Udah gitu, karena dia bentuknya video bisa diulang-ulang. Bayangin kalau di kelas biasanya kalau kayak Coach Desi gini, ini ada rekaman enak. Kalau nggak ada rekaman kan, Coach Desi ngomong yang tadi nggak bisa diulang lagi gitu ya. Nah, dari video ini kan dia bentuknya video, kalau kita nggak ngerti atau ketiduran atau ngelamun, kita kan sering ngelamun juga ya. Nah, kalau kita ngelamun, tadi ngomong apa ya, kita bisa rewind lagi, ulang lagi. Itulah keuntungannya. Itulah produknya, kelebihannya. Nah, kemudian bagaimana dia kemudian modul ini disusun untuk kita bisa, kan kalau kita sales biasanya kita menggali kebutuhan, ya kan? Kebutuhan orang itu seperti apa terhadap produk kita. Makanya kita harus ngerti dulu. Nah, Pak Ari udah sederhanakan produknya seperti rumah, gampang kan? Rumah itu ada pondasi, ada tiang, ada atap. Oke? Pondasi itu adalah modulnya Great Spirit 165. Itu adalah seri spiritual. Ya, namanya apa Pak Pugu? Great Spirit 165. Bener ya? Ya. Great Spirit 165. Itu ada berapa modul di situ, Pak? 8 ya? 7. Ada 7 inner. modul. Ada 7. boleh sebutin? Ada apa? Inner. Ada inner journey. Terus satu lagi itu lupa saya, yang 5 itu apa namanya, mission statement, character building, self control, strategic collaboration, sama total action. Ya, jadi ada inner journey, self agility, dan 5 tadi yang disampaikan oleh Pak Bubu. Itu adalah apa? Itu adalah spiritual series. Ya, jadi kalau tanya apa sih apa namanya tuh ciri khasnya ISQ? Ciri khas ISQ itu ada di bawah, di pondasi itu. Ya. Spiritual series. Kemudian itu adalah selama 20 tahun yang dikatakan oleh Pak Ari, bagaimana ilmu itu adalah namanya ISQW. Mengajarkan karakter dengan ihsan, iman, Islam. Mengacu kepada ihsan, rukun iman, dan rukun Islam. Jadi memahami bukan hanya ritual, tapi bagaimana melihat ritual itu didefinisikan kepada pembentukan karakter. Gitu ya. Nah itu teman-teman harus mulai investasi.
mulai baca kan di situ ada reviewnya, ada keterangannya lah di dalam kalau teman-teman buka ESQ Word itu keterangannya apa aja, itu membicarakan tentang apa. Nah, kemudian Tiang, outstanding mentality 1, mentality 2. Ini adalah untuk kecerdasan emosi. Ya, kalau tadi berbasis spiritual, kemudian Tiangnya outstanding mentality 1, outstanding mentality 2. Itu adalah untuk apa? Untuk bisa menciptakan mental yang kuat. Kemudian atap. Atap itu ada how to influence people, coaching skill, kemudian ada meraih impian, happy learning. Jadi itu adalah skill atas. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita udah tahu ini, kita kemudian bisa menentukan yang ini untuk siapa. Misalnya sang juara tatang. Kalau guru aja contoh. Kalau di dalam atap itu ada namanya practical coaching. Jadi belajar coaching untuk orang tua dan guru. Jadi kalau sang juara tatang mengerti itu aja, langsung sang juara tuh di dashboard bisa copy practical coaching. Itu ada copywriting-nya. Itu ada tutorialnya. Nggak boleh males. Harus nonton, harus dipelajari, ya kan? Untuk menjalani pekerjaan kita sekarang yang bergaji 5, 10, 20 juta, kita kan benar-benar mengerjakan, mengerti, memahami. Jadi, kalau bingung itu baca. Jadi, itu yang Coach Desi tekankan dalam juara itu, Coach Desi nggak mau kayak nyuapin gitu. Orangnya tuh harus proaktif, harus mau, namanya aja juara. Ya kan? Inisiatifnya sangat tinggi gitu ya. Jadi tidak membiarkan diri dalam kebingungan berlama-lama. Dan jika bertanya, kalau di dalam klub sepak juara tidak boleh bertanyanya kosong. Saya bingung nih, ya nggak bisa. Ya, itu bukan orang yang bermental juara. Jadi dia harus baca dulu. Misalnya saya udah baca ini dan saya melakukan langkah ini. Apakah ini salah atau benar? Mohon feedback. Nah itu akan membuat teman-teman jadi jauh lebih hebat, gitu ya. Karena Coach Desi apa tuh semangatnya, inner drive-nya, spiritnya, inspirasi dan memberi arah, gitu ya, bukan memberi makan, ya. Itu misalnya contohnya itu aja sang juara tatang. Jadi misalnya di situ kalau di copy di dashboard itu, dan itu ada tutorialnya gimana cara copy dashboard, gitu kan, copy script writing-nya, sehingga script writing terus di copy paste di dalam grup guru-guru misalnya. Itu udah otomatis apakah Anda mau belajar coaching gini untuk bisa menemukan potensi terbaik. Nah, bayangin kalau guru-guru sekarang kan kebanyakan konvensional tuh, satu arah ngomongnya. Ya kan, kalau coaching itu dia ilmunya bertanya dan mendengar. Jadi sebelum Coach Desi ngomong kayak sekarang ini, Coach Desi banyak tanya dulu tadi sama sang juara tatang kan, supaya Coach Desi bisa bantu maksimal sesuai kebutuhannya sang juara tatang gitu. Misalnya ada lagi modul happy learning di situ yang di atap atas. Nah, happy learning itu bisa untuk orang tua, bisa untuk guru yang udah mulai stres, bikin Zoom meeting, Zoom belajar dari rumah, ya kan? Nah, kalau dia kemudian bisa sharing, belajar tentang happy learning, gimana caranya ngajarin anak-anak supaya mau belajar tapi tetap happy lewat Zoom, itu gimana? Nah, itu juga bisa dibagikan kepada orang-orang tuanya yang sudah mulai stres juga, anak-anaknya ada di rumah. Jadi lengkap disiapkan oleh ESQ. Orang yang ketakutan, gitu ya, misalnya bapak-bapak yang mulai gajinya dikurangi, atau ibu-ibu yang wanita karir yang gajinya mulai dikurangi. Berarti kebutuhan dia apa? Outstanding mentality. Dia harus punya mental yang kuat gitu menghadapi ini, gitu kan? Kalau cuma ngomongin problem, akan bisa nggak? Dan kebanyakan orang seperti itu kan, ngomongin, ya nih kantor gua rese nih, bos gua, nah kira-kira akan merubah keadaan kan? Enggak kan? Nah kalau misalnya dia beli outstanding mentality aja, dia mentalnya bangkit, ada ide melakukan satu terobosan karena situasinya dirumahkan atau gajinya dikurangi, minimal misalnya kalau dia beli outstanding mentality 1,
dia bisa jadi affiliate seperti teman-teman gitu kan, bisa dapat income dia dari sini. Bayangin teman-teman. Enggak ada. Dia install. Oke, sang juara Tatang sudah terjawab. Oke, Coach. Ini sedikit Mana terbayang sang ini, juara Coach. Gimana? Iya, Sudah Coach. terjawab. Ya, ini sedikit ada bayangan sih, Coach. Oke. Maksudnya sedikit gini, terbayang. iya, karena sedikit ini Ah, ah. juga, Coach. Maksudnya saya curhat juga ke teman-teman semua bahwa mungkin 2 hari ke depan ini kan saya akan membawakan training online juga. Nah, bisa kira-kira Coach sedikit memetik dari kata-kata yang ada di mentality 1 begitu, Coach? Seperti tadi misalnya ada happy learning, kemudian practical coaching itu, Coach. Ya. Maksudnya Pertanyaan bisa apa? tidak? Sorry, putus itu suaranya kurang jelas. Oh ya, saya ulangi, Coach. Bisa tidak, Coach? Saya kan mau memberikan training untuk Ya. online, Coach. Nah, bisa tidak, Coach, saya sedikit Yes. memberikan ini, Yes. memberikan sesuatu di dalam training saya itu, tetapi sedikit ada sentuhan SQ-nya bermodal dengan mentality 1 itu, Coach. Oke, itu pertanyaan yang bagus banget. Memang justru itu strateginya. Good. Kalau sang juara Tatang punya itu strategi online training, it's very good. Kenapa? Sang juara Tatang tinggal puterin aja. Misalnya satu videonya Pari. Tentang apa? Pilih aja. Misal, dan dari situ sang juara Tatang ulas kan menjadi satu action, menjadi satu satu inspirasi buat dia. Nah, terus di akhir sesi sang juara Tatang akan sampaikan kepada dia bahwa jika Anda ingin tahu lengkapnya bagaimana, jadi sang juara Tatang harus bikin dia kayak gantung, aduh gue mau tahu lagi lebih banyak, tapi waktunya kita udah harus selesai. Bagi yang ingin melanjutkan sendiri dan nanti kita akan buat klubnya, kalau sang juara Tatang orang yang rajin mau berjibaku ke dalam grup, membina orang karena sang juara Tatang seorang yang inspiratif. Nah, sang juara Tatang bilang bahwa yang klik link ini nanti hanya 250.000, bisa nanti akan saya mentoring gitu ya, akan saya bantu untuk bisa menjadi sukses. Karena apa? Kita akan membentuk grup outstanding mentality misalnya gitu. Udah insya Allah sang juara Tatang habis online training itu pada ngeklik. Habis itu kan sang juara Tatang bikin tuh WA grup kan. Nah, saya akan share linknya di grup. Silahkan daftar gitu. Oke? Sip? Siap, Coach. Siap. Oke, good. Bagus. Gimana perasaannya sang juara Tatang? Ya, senang, Coach. Senang. Sedikit Insya Allah, tercerahkan, Coach. Ya. Insya Allah ya. Sang Ya, juara Tatang insya Allah, tinggalnya Coach. di mana? Saya di Kalimantan Utara, Coach. Tanjung Selor. Masya Allah, Kalimantan Utara. Semoga nanti Coach Desi bisa ke sana ya. Oh iya, amin, Coach. Amin. Ya. Gitu ya. Nah, nanti ada juga yang gaptek nih, sang juara Tatang. Suka gaptek kan? Bagi yang misalnya, kalau mau cepet, ini strateginya Pak Puguh nih. Keren banget. Pak Puguh tuh jualannya udah lewat-lewat dari 100 modul sebulan, Pak Puguh itu. Nah, boleh japri-japri Pak Puguh kalau dia lagi kosong, kalau sang juara Tatang beruntung, namanya sang juara kan, coba terus kan. Bisa dijawab oleh beliau nanti. Coach Desi juga boleh. Dia caranya gini, kan banyak orang yang gaptek tuh, atau misalnya di share link, tapi dia nggak klik-klik linknya. Jadi misalnya, sang juara Tatang bisa juga strateginya, saya akan bantu daftarkan. Silahkan tulis di grup nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon untuk saya bantu daftarkan. Nah, setelah didaftarin, tinggal kasih tahu dia rekening yang dia harus transfer. Gitu. Udah deh. Closing. Oke, good. Ya, siap. Semoga menjawab ya, sang juara Tatang, Coach Desi doakan. Yang lain ada pertanyaan satu lagi sebelum kita tutup?
Nggak ada lagi kayaknya, Pak Pugu? Cukup ya? Oke. Mas Zen, ada yang mau disampaikan? Ingat ya, challenge Coach Desi, satu closing, satu sampai dengan hari Minggu dapat free coaching senilai 2 juta bersama Coach Desi. Wah, rugi deh kalau nggak mau. Ya. Nanti kita akan lakukan Zoom, bayangin hanya berdua. Jadi nanti Coach Desi akan gali potensi terhebat dalam dirinya teman-teman. Oke, Sang Juara Tatang merasa nggak dapat inspirasi, dapat petunjuk? Ngomong sama Ya, Coach benar, Desi. Coach. Benar ya? Benar, Coach. Jadi Saya itu energinya merasa- terasa ya? Iya, saya merasa apa ya, kok baru hari ini gitu ya, Coach. Insya Kenapa enggak Allah. kemarin-kemarin gitu? Iya, insya Allah ya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Jadi nanti Sang Juara Tatang kalau ada kesempatan, mudah-mudahan closing ya, Coach Desi doakan. Amin. Sang Juara Tatang bisa nanti coaching. Kalau coaching ketemu kekuatannya lebih dahsyat lagi nih, karena Coach Desi udah detect energinya luar biasa, Sang Juara Tatang. Jadi nanti kan cara share-nya gampang aja ya, Sang Juara Tatang tinggal buka di loginnya itu, buka webnya, putar videonya, sudah langsung sambungin laptopmu ke proyektor gitu, videonya diputar gitu, ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Maaf nih, Coach. Ya. Mohon izin live dulu, ini sholat maghrib, Coach. Baik. Sampai ketemu, Iya, sukses. saya ucapkan assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima Sukses. kasih, Salam antusias. Saya bisa, saya pasti bisa. Yeay. Yes. Yuk, Pak Pugu, udah kita tutup. Pak, Oke. Mas Zen, nggak ada pengumuman? Oh, kita ada challenge kan ya? Itu dia. Tadi ada Zen, tapi nggak tahu Zennya kemana sekarang. Challenge-nya nanti kita umumkan di grup, teman-teman. Oke. Jadi, kalau teman-teman closing minimum satu closing per hari. Jadi total 1 bulan itu 30. Jadi kita hitungnya akumulasi ya, 30. Teman-teman akan dapat itu adalah tabungan umroh. Bagi yang beragama lain bisa diuangkan ya. Bagi yang muslim itu bentuknya tabungan umroh bersama ISQ. Kalau sehari satu berarti total akumulasi 30. Teman-teman dapatnya tabungan hajinya, tabungan umrohnya 750.000. Bagi yang closingnya hari akumulasi 60, teman-teman dapatnya 1,5 juta. Ya, bagi yang closingnya tadi 1 per hari, dapat 1 kali business meeting sama Pak Ari. Kalau yang closingnya 2, 1 bulan dapat 2 kali business meeting bersama Pak Ari. Dan ini akan kita akumulasi terus sampai dengan Desember sehingga nanti tabungannya banyak, uangnya juga banyak ya. Nanti lengkapnya kita akan share di grup. Semangat, coba Coach Desi mau dengar di grup ininya chatnya, semangat. Semangat nggak? Wow, semangat. Tanto bismillah, semangat Coach. Wah, enak ya sama Rizal, mantap, semangat. Enak ya sama YSQ, hadiahnya banyak banget, ya kan? Coaching sama Coach 2 juta, ya kan? Nilainya senilai 2 juta. Semangat. Wah, ini teman baikku nih, Bu Yanti. Wah, ini seorang sales juara banget nih Bu Yanti nih, ditunggu jualannya banyak banget nih. Sahabat baik Coach Desi dulu di Allianz. Oke, Pak Pugu, boleh kita tutup? Oke, terima kasih Coach. Kita beri applause untuk Coach Desi. Semangat! Ya, terima kasih rekan-rekan sales juara dan afiliasi yang sudah berkenan meluangkan waktunya hari ini. Insya Allah minggu depan ketemu hari Sabtu atau Minggu, Coach? Berarti masih minggu lagi ya? 1 minggu lagi ya? Atau yang besok? Boleh 1 minggu lagi ke depan ya. Depan ya? Berarti hari Sabtu atau hari Minggu sesuai dengan survei yang kita lakukan ya? Hari Minggu ini deh. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Hari Sabtu atau Minggu? Ya. Oke. Terserah maunya.
Minggu ya. Kalau kemarin banyaknya minggu ya. Minggu atau Tanggal Sabtu 7 11-12. Tanggal 7 ya. Tanggal 7. Karena Oke. hari ini nggak banyak yang bisa hadir. Jadi kita lihat tanggal 7 gimana. Sekalian kita lihat nih siapa sih pemenang coaching sama Coach Desi ya. Oke, iya. Baik. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.